Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ailsa Sabita Primrose, Ayu Chandra Dewi, Vicky Nur Fatihatul Fadila, Mahesa Dwi Prasetya Utomo, dan Umi Fadlilatul Salma akan membahas mengenai materi meneladani Imam Hanafi. Materi kali ini kita akan membaginya menjadi beberapa subbab, yakni biografi dan perjalanan Imam Hanafi, pendidikan Imam Hanafi, kehidupan sosial Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi, dan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Imam Hanafi. Materi biografi dan perjalanan hidup dari Imam Hanafi akan dibahas oleh Vicky Nur Fatihatul Fadilah. Biografi dan perjalanan hidup. Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, lebih dikenal dengan nama Abu Hanafi, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi, meninggal di Baghdad, Irak 149 Hijriah 767 Masehi. Ia adalah putra dari keluarga Persia, asalnya dari kota Kabul, ibu kota Afghanistan sekarang. Ayahnya Sabit adalah seorang pebisnis sukses yang sukses di kota Kufah. Tidak heran kita mengenal Imam Hanafi sebagai seorang pebisnis yang sukses pula. Mengikuti jejak sang ayah, Abu Hanifah juga telah menghafal Al-Quran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Hanafi mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di kota Kufah. Saat berusia 16 tahun, Imam Hanafi pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke Madinah. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in Atta bin Abu Robbah yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Beliau memiliki 4.000 orang guru, di antaranya 7 orang sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Imam Hanafi menciptakan suatu metode dalam berijtihad dengan cara melemparkan suatu permasalahan dalam suatu forum. Kemudian ia mengungkapkan pendapatnya beserta argumentasinya. Imam Hanafi akan membela pendapatnya di forum tersebut dengan menggunakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah maupun dengan logikanya. Diskusi bisa berlangsung seharian dalam menuntaskan suatu permasalahan. Inilah metode Imam Hanafi yang dikenal dengan metode mengoptimalkan logika. Metode ini dianggap sangat efektif untuk merangsang logika para murid Imam Hanafi, sehingga mereka terbiasa berijtihad. Para murid juga melihat begitu cerdasnya Imam Hanafi dan keutamaan ilmu beliau. Dari majelis beliau lahirlah ulama-ulama besar semisal Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, Az-Zufar, dan lain-lain. Dan majelis beliau menjadi sebuah metode dalam kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan mazhab Hanafi dan membuat sebuah kitab yang istimewa, Al-Fiqh Al-Akbar. Imam Hanafi beberapa kali ditawari untuk memegang jabatan menjadi seorang hakim di Kufah. Namun, tawaran tersebut senantiasa beliau tolak. Hal inilah di antara yang menyebabkan beliau dipenjara oleh otoritas Umayyah dan Abbasiyah. Materi pendidikan Imam Hanafi akan dibahas oleh Mahesa Dwi Prasetya Utomo. Pendidikan. Pada waktu kecil, Abu Hanifah menghafal Al-Quran, berguru kepada Imam Asim, salah seorang imam Qiraah Sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang. Tak heran apabila ia juga menjadi pedagang. Namun, setelah pertemuan Abu Hanifah dengan Al-Sya'bi tersebut menyadarkan Abu Hanifah untuk meninggalkan kegiatan berdagang dan mulai menuntut ilmu. Dalam studinya, pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar bidang qiraah dan tajwid kepada Idris Asham, al-hadis, nahwu sorof, sastra, syair, dan ilmu kalam. Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kafah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Dari Hamad ibnu Sulaiman, Abu Hanifah belajar fikih dan hadis. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hamad, Majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai
murid dari ulama terkenal Attaha bin Abi Rabah. Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan tabi'in, yaitu Abdullah bin Mas'ud dari Kufah, Ali bin Abi Thalib Kufah, Ibrahim al-Nakai wafat 95 Hijriah, Amir bin Syarahil al-Sya'bi wafat 104 Hijriah, Imam Hamad bin Abu Sulaiman wafat pada tahun 120 Hijriah, Imam Attaha bin Abi Rabah wafat pada tahun 114 Hijriah, Imam Nafi Maulana Ibnu Umar wafat pada tahun 117 Hijriah, Imam Salamah dan Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah dan Abdurrahman, dan masih banyak lagi ulama-ulama besar pada waktu itu. Berikutnya, kehidupan sosial dari Imam Hanafi akan dibahas oleh Ayu Chandra Dewi. Kehidupan sosial. Untuk menjamin ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutra. Dalam dagangannya, ia dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagangan ini. Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu seorang pedagang kain sutra asli Persia. Setelah beliau memutuskan untuk memperdalam ilmu agama, beliau mewakilkan aktivitas perdagangannya kepada orang lain. Abu Hanifah ternyata adalah seorang ulama besar yang sangat cerdas, ikhlas, dan tegas dalam bersifat, mempunyai integritas pribadi dan memiliki daya tarik yang tersendiri. Di antara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat ikut duduk di majelis tanpa sengaja. Ketika ia hendak beranjak pergi, ia segera menghampiri dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah segera akan membelinya. Kalau sakit, maka akan diantarkan. Jika memiliki utang, maka akan biaya sehingga terjalin hubungan baik antara keduanya. Sehingga tak heran waktu beliau meninggal, ribuan orang yang menyatakan belasungkawa dan lebih dari 5.000 orang yang menyalatkan jenazahnya. Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Materi berikutnya mengenai mazhab Imam Hanafi akan dibahas oleh Ailsa Sabita Primrose. Mazhab Imam Hanafi. Mazhab Hanafi muncul di Irak, negeri kelahiran Abu Hanifah, dan di Syria. Pada awalnya mazhab ini berkembang di Afghanistan, anak benua India, dan Turki Asia Tengah. Mazhab ini menjadi panutan bagi para penguasa Turki Seljuk dan Turki Utsmani. Mazhab ini memperoleh pengakuan resmi di seluruh dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani dahulu mayoritas penduduk bumi putranya adalah para pengikut mazhab lain, seperti Mesir. Perkembangan mazhab Hanafi menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Hal ini disebabkan karena adanya 1. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, ia menjadi aliran mazhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak, serta adanya pengaruh dalam mahkamah-mahkamah pengadilan. 2. Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, mazhab ini menjadi mazhab resmi pemerintahan dan menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara dalam menyusun kitab majalah Al-Ahkam Al-Adaliyah atau komplikasi hukum Islam. Dari kedua kekhalifahan itulah, aliran mazhab Hanafi berkembang pesat di berbagai negara antara lain 1. Mesir, Syria, dan Lebanon. 2. Tunisia yang menjadi mazhab keamiran. 3. Turki dan di beberapa negara yang dahulunya sebagai pengikut para kekuasaan Turki. 4. Albania yang menjadi aliran mazhab yang umum dipakai di masyarakat. 5. Balkan dan Tanzania yang menjadi panutan dalam bidang peribadatan. 6. Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, dan penduduk muslim yang berdomisili di India dan Tiongkok, serta para penganut di negara-negara lain. Sebagai ulama besar, beliau mempunyai banyak murid di antaranya 1. Imam Abu Yusuf Yakub Ibnu Ibrahim Al-Ansori Al-Kafi. Berkat arahan dan bimbingan dari guru-gurunya, beliau terkenal menjadi seorang alim besar dalam ilmu fikih semasa Khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi, serta pada masa pemerintahan Abbasiyah. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ahlul hadis yang terkemuka. Beliau menulis sendiri kitabnya yang sampai sekarang dipegang oleh generasi sekarang, yaitu Al-Kharaj. 2.
Muhammad Ibnu Al-Hasanasi Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Irak. Beliau tidak lama menyertai Abu Hanifah dan pernah belajar dengan Imam Malik, tetapi berusaha membukukan mazhab Hanafi. Kitab-kitab beliau yang telah dibukukan ada 2 macam, yaitu A. Yang diriwayatkan kepada kita oleh orang-orang kepercayaan. Orang-orang kepercayaan yang dimaksud di sini adalah para tabi'in. B. Yang diriwayatkan kepada kita oleh orang-orang yang tidak ada kepercayaan, disebut Masailun Nawadir. 3. Imam Zulfar bin Huzail bin Khois al-Kufi. Beliau dilahirkan pada tahun 110 Hijriah dan tidak mengarang buku namun memberikan pelajaran dengan mengajar secara lisan saja. Beliau adalah murid dari Imam Abu Hanifah yang menggunakan qiyas dan tergolong murid yang baik pendapatnya serta pandai mengupas soal-soal keagamaan serta ibadah. 4. Imam Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Beliau belajar dengan Imam Abu Hanifah dan meriwayatkan pendapat-pendapatnya. Akan tetapi tidak menyamakan riwayatnya dengan riwayat yang dimiliki oleh Muhammad bin Hasan dalam kitab Darur Riwayah. Berikut kitab karangannya adalah Abdul Qadi Al-Hisal, Ma'ani Imam Al-Nafaqat, Al-Kharaj, Al-Farid, dan Al-Wasya. Sebagian materi mengenai mazhab Imam Hanafi akan dilanjutkan oleh Umi Fadlilatul Salma. Menurut riwayat, para ulama Hanafiyah yang bermadzhab Hanafi telah membagi masalah-masalah fikih. Bagi mazhab beliau ada 3 tingkatan, yaitu 1. Masailul Usul. Kitabnya dinamakan Dahirur Riwayah. Kitab ini berisi tentang masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya. Masailul Usul ada di dalam 6 kitab Dahirur Riwayah, yaitu Kitab Al-Mabsud, Kitab Al-Jami'ul Shaghir, Kitab Al-Jami'ul Kabir, Kitab As-Sairus Shaghir, Kitab As-Sairus Kabir, dan Kitab Al-Ziyadat. 2. Masailun Nawadir adalah kitab yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabat beliau dalam kitab lain, seperti Haruniyat, Jurjaniyat, dan Kaisaniyat oleh Imam Muhammad Ibnu Hasan dan kitab Al-Mujarrad oleh Imam Hasan bin Ziyad. Yang ketiga, Al-Fatwa wal Waqi'at. Al-Fatwa wal Waqi'at adalah berisi tentang masalah-masalah keagamaan yang dari Islam banyak para ulama mujtahid yang bermadzhab Hanafi. Kitabnya adalah An-Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits As-Samarqandani. Beliau wafat pada tahun 375 Hijriah. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam menetapkan hukum yaitu 1. Al-Quran. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak kata benda masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam Musahif yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pengertian tersebut menurut Manna Al-Qatan. Bahkan semua mazhab sepakat dalil hukum yang pertama dan utama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama yang digunakan oleh Imam Hanafi. Di dalamnya mengandung berbagai ketentuan syariah. Oleh karenanya, Al-Quran berperan sebagai rujukan dalam proses kajian segala permasalahan hukum agama. Dasar hukum yang kedua yakni hadis. Hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya. Hadis yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang, bahkan lebih. Hadis berfungsi sebagai penerang dari penjelas Al-Quran, merinci kandungan Al-Quran yang masih bersifat umum. Mazhab Hanafi mensyaratkan hadis dengan kualifikasi yakni harus sahih, mutawatir, juga harus dikenal luas atau masyhur.
Kualifikasi ini dimaksudkan untuk membentengi terhadap adanya hadis palsu. Dasar hukum yang ketiga yakni perkataan sahabat. Menurut mazhab Hanafi, para sahabat adalah orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Maka perkataan dan pernyataan mereka lebih dekat kepada kebenaran. Perkataan sahabat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijma' dan pendapat pribadi sahabat. Dalam hal ini, ijma' lebih didahulukan. Jika ada pendapat yang berbeda dari para sahabat yang bukan merupakan hasil ijma', maka Imam Hanafi memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab untuk menyelesaikan persoalan. Dasar hukum yang keempat yakni qiyas. Qiyas secara bahasa adalah mengukur, membandingkan aturan. Ada juga yang mengartikan qiyas dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Secara istilah, pengertian qiyas menurut ahli usul fikih adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Definisi lain dari qiyas menurut ahli usul fikih adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya, hukumnya, dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. Jika dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan sahabat tidak ditemukan jawaban atau hukum atas persoalan yang dihadapi, maka Imam Hanafi berpegang pada qiyas. Beliau merasa tidak harus menerima rumusan hukum dari murid-murid para sahabat ketika tidak mempunyai bukti yang jelas dan kuat. Beliau merasa bahwa dirinya serta dengan para sahabat dan melakukan ijtihad sendiri berdasarkan prinsip-prinsip qiyas yang telah dibangunnya bersama para muridnya. Mazhab Hanafi yang paling banyak menggunakan qiyas, sehingga mereka dikenal sebagai ahlu ra'i. Dasar hukum yang kelima yakni al-istihsan. Pengertian al-istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ialah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ataupun ma'nawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Pengikut mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwa istihsan berarti kecenderungan yang lebih baik atau adil untuk mendapatkan pemecahan masalah yang tepat. Al-istihsan artinya berpindah seorang mujtahid dari suatu dalil qiyas kepada qiyas yang lain yang lebih kuat pengaruhnya atau lebih sesuai bagi kepentingan manusia, meskipun bisa saja secara teknis dalil qiyas yang digunakan lebih lemah daripada dalil qiyas yang ditinggalkan. Dalam mazhab ini, istihsan tidak diragukan lagi sebagai salah satu dari dalil dalam menentukan suatu hukum. Prinsip ini lebih mementingkan keadilan dan kebaikan secara mutlak. Dasar hukum yang keenam yakni urf. Menurut bahasa, berasal dari kata arafa ya'rufu ma'rufan, yang berarti yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, atau dalam istilah lain biasa disebut adat kebiasaan. Mazhab Hanafi akan menggunakan uraf jika tidak ada aturan yang secara jelas ditemukan dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta pendapat sahabat, serta tidak bisa pula dilakukan dengan cara qiyas maupun istihsan. Uraf sendiri berarti tradisi masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan atau adat kebiasaan. Namun demikian, tidak semua uruf dapat dijadikan dasar atau dalil syara', melainkan hanyalah yang tidak bertentangan dengan nas, sedangkan yang bertentangan jelas ditolak oleh mazhab Hanafi. Materi selanjutnya yakni keteladanan yang dapat diambil dari kisah Imam Hanafi. 1. Beliau ahli dalam bidang fikih, mempunyai kecermatan dan berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang sulit, maka kepada beliaulah akhir penyelesaiannya.
Yang kedua, berpenampilan rapi dan sopan. Yang ketiga, kesungguhannya memegang sunnah Nabi. Yang keempat, lebih mementingkan mencari ilmu daripada mengejar harta. Yang kelima, beliau memiliki sifat suka memuji dan berbaik sangka. Yang keenam, beliau juga bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Yang ketujuh, beliau sangat cerdas dalam berbagai ilmu. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi Imam Hanafi yakni Abu Hanifah Nu'man bin Sabit atau Abu Hanafi lahir di Kufa, Irak pada 80 Hijriah atau 699 Masehi. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Quran berguru kepada Imam Asim, salah seorang imam qiraah sab'ah. Gurunya kebanyakan dari kalangan tabi'in. Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutra. Ia berdagang dengan jujur dan lugas. Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang muncul di Irak. Mazhab ini berkembang pesat di berbagai negara. Dasar hukum mazhab Hanafi yaitu Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, qiyas, al-istihsan, dan uraf. Beliau wafat di Baghdad, Irak pada 149 Hijriah atau 767 Masehi. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah beliau yakni ahli fikih, berpenampilan rapi dan sopan, kesungguhannya memegang sunnah Nabi, selalu berbaik sangka, cerdas dalam berbagai ilmu, mementingkan ilmu dibandingkan dengan harta. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau dilanjutkan di WhatsApp grup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.